Dewan juri yang saya hormati, serta tim oposisi yang saya hargai. Di situasi saat ini, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada nilai dan kemampuan akademis dari para siswa. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak jalur masuk universitas yang menggunakan nilai akademik untuk menyeleksi mahasiswa baru mereka. Seperti contohnya SNMPTN yang menggunakan nilai rapot, SBMPTN yang menggunakan nilai dari tes akademik para calon mahasiswa. Selain itu masih banyak ujian-ujian mandiri untuk seleksi masuk universitas yang dinilai berdasarkan kemampuan tes akademik dari para peserta seleksi mahasiswa baru tersebut. Di satu sisi, banyak calon mahasiswa baru yang sebenarnya memiliki bakat spesial, tetapi mereka tidak bisa mengembangkan bakat mereka dikarenakan bakat yang mereka miliki tidak membantu mereka untuk bersaing dalam tes akademik yang diadakan oleh universitas, sehingga mereka gagal ataupun tidak bisa masuk dunia perkuliahan yang notabene merupakan tempat bagi mereka untuk mengembangkan lebih dalam lagi bakat yang mereka miliki. Sebagai tim afirmasi, saya menemukan masalah besar di sini, yaitu banyaknya guru-guru yang menelantarkan bakat siswa mereka dikarenakan guru-guru hanya fokus dan hanya menginginkan siswanya agar fokus di bidang tes akademik agar bisa lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitasnya. Maka dari itu saya sebagai tim afirmasi menyetujui dengan penuh mosi yang dibahas pada kali ini, yaitu sebelum bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum memasuki tahapan argumentasi saya ingin menyampaikan beberapa istilah penting yang ada dalam mosi tersebut. Yang pertama adalah tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan sendiri merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu ada nilai akademik, yaitu nilai yang didasarkan pada kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dewan juri yang saya hormati, kita masuk pada argumentasi saya. Argumentasi saya yang pertama adalah 1. Mengapa mosi ini diperdebatkan? Lalu kedua, mengapa tes talenta bawaan ini perlu dimenangkan dan dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme dari tim afirmasi untuk menjalankan tes talenta bawaan ini? Lanjut kepada argumentasi yang pertama. Mengapa mosi ini perlu diperdebatkan? Mosi ini perlu diperdebatkan karena telah terjadi urgensi dunia pendidikan saat ini. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, manusia memiliki beragam macam jenis kecerdasan, diantaranya kecerdasan linguistik, logis matematis, visual spesial, musikal, naturalis, jasmani, interpersonal, ataupun interpersonal. Tentunya tidak semua jenis manusia tidak semua jenis kepintaran tersebut bisa diuji melalui tes akademik. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa siswa yang memiliki kepintaran tinggi di suatu bidang, tetapi mereka lemah di bidang yang berhubungan dengan tes akademik. Kita masuk ke argumentasi saya yang kedua. Mengapa tes talenta bawaan ini perlu dibenarkan dan dilakukan? Tes ini sangat perlu digunakan agar nantinya seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama, Dewan juri yang terhormat, untuk masuk universitas. Selain itu, dengan adanya tes talenta bawaan ini akan membantu universitas lebih mudah mengembangkan bakat mahasiswanya, dikarenakan mereka tidak memiliki data bakat dari masing-masing mahasiswa yang didapatkan dari tes talenta bawaan yang telah dilakukan saat penerimaan mahasiswa baru. Selain itu, dalam konteks yang lebih besar, dengan adanya tes talenta bawaan akan membantu negara untuk mendapatkan bibit-bibit unggul agar yang bisa berprestasi di kancah internasional. Dewan juri yang terhormat. Lalu bagaimana mekanisme di tim afirmasi untuk menjalankan program tersebut? Yang pertama adalah membuat dan menegakkan peraturan wajib bagi sekolah-sekolah untuk fokus mengembangkan potensi siswa sesuai bakatnya. Dengan adanya hal tersebut akan membantu siswa lebih bersemangat dalam mengembangkan bakatnya, sehingga mereka tidak terpaksa dalam belajar dikarenakan banyak kasus saat ini yang membuktikan bahwa siswa
malas belajar dikarenakan mereka tidak menyukai bidang tersebut. Lalu yang kedua adalah membentuk tim yang bertujuan untuk mencari bakat siswa agar bisa membantu meminimalisir kegagalan sekolah dalam mengembangkan talenta dari setiap siswa. Yang ketiga adalah menginstruksikan PTN untuk mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak hanya di bidang akademik namun di bidang non akademik juga. Oleh karena itu saya sebagai tim afirmasi sangat menyetujui tes talenta bawaan ini. Dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sekolah. Bagi tim afirmasi, dengan adanya tes talenta bawaan ini akan menciptakan banyak sekolah yang memiliki beraneka ragam siswa dengan bakat berbeda-beda, sehingga siswa bisa fokus dan senang dalam mengembangkan bakatnya di sekolah mana saja. Lalu di tengah oposisi, sekolah hanya terpaku untuk fokus terhadap nilai akademik yang menyebabkan banyak siswa kesulitan untuk menyeimbangkan atau memaksakan bakat yang mereka miliki dikarenakan bakat yang mereka miliki bukan di bidang akademik. Sedangkan dari perspektif orang tua, bagi tim afirmasi, orang tua akan lebih mudah menemukan jalan ataupun cara bagi mereka untuk mengembangkan bakat dari anak mereka. Sedangkan di tim oposisi, banyak orang tua yang selalu memaksakan bakat dari anaknya untuk fokus ke dalam tes akademik. Dewan juri yang terhormat, dilihat dari simpulan yang telah saya sampaikan sejak awal, maka dari itu saya sebagai tim afirmasi sangat menyetujui adanya tes talenta bawaan ini agar semua tujuan yang telah saya sebutkan tadi bisa dilaksanakan dan terwujudkan dengan baik. Sekian, terima kasih.